Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini kita melihat ada fenomena menarik ya, sejumlah ustadz atau dai ya, pendakwah yang dalam pengajiannya itu mereka bukan hanya membicarakan tentang Islam gitu, tapi justru malah membahas soal agama lain, keyakinan agama lain, tetapi dengan sikap yang mengejek, mengolok-olok, bahkan menistakan agama lain tersebut gitu loh. Misalnya yang kemarin rame ya, itu potongan video dari Ustadz Khalid Basalamah yang bilang bahwa orang Kristen itu menyembah patung katanya. Sekarang orang Nasrani banyak tidak sadar, mereka bukan lagi sembah Allah, bukan juga bahkan sembah Nabi Isa, tapi sembah apa? Patung, ditaruh patung di situ. Tentu saja jadi menyembah salib itu menurut si Ustadz Basalamah itu salib itu patung. Jadi orang Kristen ibadahnya nyembah patung. Tentu saja ini menimbulkan kegusaran dan kemarahan di kalangan kalangan Kristen yang merespon pandangan Ustadz Khalid ini, karena ini betul-betul menurut mereka menistakan agama mereka gitu loh. Karena bagi mereka, bagi orang Kristen, salib itu adalah ya simbol yang bukan untuk disembah, bukan patung gitu. Itu hanyalah simbol untuk menghadirkan sesuatu yang sakral lah gitu, lambang dari kasih Tuhan dan seterusnya. Ini kan perspektif orang Kristen. Nah, tapi masalahnya si Ustadz ini, si Khalid ini tidak memakai perspektif orang Kristen, tidak menghargai perspektif orang Kristen terhadap keyakinannya, tapi malah justru pakai tadi pandangan yang bernada merendahkan agama lain. Padahal ya kalau misalnya dibalik ya, misalnya orang Kristen bilang bahwa umat Islam itu nyembah Ka'bah itu dianggap sebagai kubah kotak hitam gitu, bahwa orang Islam menyembah Ka'bah dan Ka'bah itu kayak semacam patung, pasti orang Islam akan marah gitu, dan orang Kristen yang mengatakan itu akan dituduh penista agama dan seterusnya. Jadi ini ada masalah dengan ya mentang-mentang mayoritas gitu ya, mentang-mentang agama mayoritas terus bisa seenaknya mengutarakan cibiran atau cemoohan atau penistaan terhadap agama lain gitu loh. Kalau agama minoritas, pengikut agama minoritas melakukan hal yang sama, langsung dibully dan dipersekusi gitu. Ini bukan hanya Ustadz Khalid Basalamah ya. Sebelumnya kan ada juga ada Rizik Syihab lah misalnya, yang bilang bahwa Yesus itu susternya siapa gitu. Itu kan ejekan dan itu diketawain oleh jamaahnya gitu. Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Atau Ustadz Abdus Somad yang bilang bahwa di balik salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Ini kan ungkapan-ungkapan semacam ini kan ya mentang-mentang mayoritas gitu ya, mentang-mentang agama mayoritas terus seenaknya mencemooh dan menistakan, mengolok-olok agama lain, keyakinan agama lain gitu. Padahal kalau kita lihat Al-Quran ya, kita simak Al-Quran, bagaimana Al-Quran merespon, menyikapi terhadap soal ini. Sebenarnya Al-Quran sikapnya tegas bahwa hal semacam itu tuh dilarang gitu loh, diharamkan. Jadi justru Quran di sini menegaskan sesuatu yang istilahnya itu disebut golden rule saya, prinsip emas. Intinya kalau kamu tidak suka keyakinan agamamu diolok-olok, jangan mengolok-olok keyakinan agama lain. Kalau kamu tidak suka keyakinan agamamu direndahkan, jangan kamu merendahkan keyakinan agama lain gitu. Ini jelas di surat Al-An'am 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kamu semua orang Islam mengolok-olok, melakukan memaki-maki dan menistakan keyakinan agama lain, karena mereka nanti akan memaki-maki dan mengolok-olok Allah dengan melampaui batas dan
tanpa pengetahuan gitu. Jadi ini larangan Quran ini jelas nggak boleh kita umat Islam gitu mengolok-olok agama lain, karena dampaknya nanti kalau diolok-olok justru kita yang rugi gitu, umat Islam yang rugi gitu. Dan kalau kita lihat tafsirnya ya, kitab tafsir yang menguraikan ayat ini, misalnya dari Imam Qurtubi itu ulama klasik ya, abad pertengahan dari Cordova, Spanyol, namanya juga Al-Qurtubi gitu kan. Beliau ketika menafsir di dalam kitab Al-Jami' nama kitabnya itu Al-Jami' li Ahkamil Quran ya. Itu tafsir dari Imam Qurtubi begini. Jadi itu asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat tadi wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, itu adalah larangan ya, larangan yang jelas, nggak boleh umat Islam mengolok-olok keyakinan agama lain. Kenapa muncul ayat seperti itu? Karena memang waktu itu ketika di Mekah gitu ya, itu orang kafir Quraisy itu bilang sama Abu Thalib, pamannya Nabi, wahai Abu Thalib, coba deh itu ponakan kamu yaitu Nabi Muhammad itu coba kamu larang untuk mengolok-olok agama kita, keyakinan agama kami gitu, agama orang Quraisy gitu. Karena kalau enggak nanti kami akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi itu memang sebuah anjuran, perintah yang tegas dari Quran, larangan yang tegas dari Quran turun karena ada peristiwa itu. Nah, menurut Al-Qurtubi selanjutnya, Imam Qurtubi selanjutnya mengatakan bahwa qalal ulama'u hukmuha baqin fi hadhil ummah ala kulli hal. Jadi hukum larangan mengolok-olok keyakinan agama lain itu berlaku permanen pada setiap masa. Nggak peduli apakah umat Islam itu mayoritas atau minoritas gitu loh. Jadi itu berlaku umum gitu ya. Jadi yang setiap kali ada upaya semacam itu, maka itu dikhawatirkan akan terjadi respon sebaliknya gitu, yang sama gitu. Ini yang saya sebut tadi sebagai prinsip emas ya, golden rule. Jadi kalau kamu tidak suka Allah diolok-olok, kalau orang Islam nggak suka Allah diolok-olok, atau nggak suka Nabi Muhammad diolok-olok, nggak suka Nabi Muhammad dinistakan, ya jangan menistakan keyakinan agama lain gitu loh. Dan ini menurut Imam Qurtubi berlaku bahwa fala yahilu, Imam Qurtubi mengatakan begini, fala yahilu li muslimin ayasubba sulbanahum wala dinahum wala kana isahum. Jadi yang tidak halal, artinya haram bagi orang Islam untuk melakukan memaki-maki, mengolok-olok, merendahkan salib orang Kristen. Ingat ya, ini betul-betul yang dilakukan Abdus Somad itu berarti, dan juga si Khalid Basalamah ini juga betul-betul bertentangan dengan spirit Quran gitu loh. Nggak boleh mengolok-olok salibnya, nggak boleh mengolok-olok keyakinan agama orang Kristen atau agama lain, dan nggak boleh merendahkan, mengolok-olok atau memaki, menistakan rumah ibadah, kanisah ya, rumah ibadah atau gereja dari orang Kristen gitu. Jadi ini jelas sekali prinsip yang ditegaskan oleh Al-Qur'an ini. Jadi intinya justru kita orang Islam itu harusnya memegang teguh prinsip emas tadi. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang membayangkan kalau orang lain itu melakukan hal yang sama, kita suka. Dan sebaliknya, kita jangan melakukan sesuatu yang apabila orang lain melakukan hal yang sama, kita nggak suka. Gitu. Ini sebenarnya kan sebuah anjuran untuk menghargai keyakinan agama lain. Bahkan mungkin juga bukan hanya sekedar menghargai, tapi juga mungkin sebuah keinginan untuk anjuran untuk melihat agama lain dari sudut pandang agama mereka, dari sudut pandang keyakinan mereka. Karena memang di dalam ayat yang sama disebutkan bahwa masing-masing umat itu
diberikan oleh Allah sebuah persepsi tentang agamanya mereka sendiri-sendiri. Jadi umat Islam tentu saja meyakini agamanya yang paling benar. Tetapi itu tidak menafikan fakta, hak dan hak dari pemeluk agama lain untuk juga meyakini bahwa keyakinan agamanya lah yang paling benar menurut mereka. Jadi masing-masing pasti menganggap agamanya yang paling benar. Jadi nggak usah saling kemudian melihat agama lain dari perspektif agama sendiri gitu loh. Jadi itu saya kira pesan yang perlu kita camkan. Demikian dari saya. Sampai jumpa di satu hal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.